Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kembali kita dipertemukan dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Olivia Susan Gracia Salu, yang saat ini melayani di Gereja GPIB Jemaat Immanuel Pekanbaru, Pospelkes Maranatha Pasir Pangarayan dan Pospelkes Efrata Pasir Pangarayan. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara bersama kita merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh menuntun, menyertai kami untuk kami boleh melangkah di tahun 2021. Dan di hari ke-6 ini Bapa, kami mau memulai seluruh rangkaian kegiatan kami dengan memulainya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan dan ini menjadi pedoman kehidupan kami, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini tertulis dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali tahun 2021, adakah dari kita yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini? Sama seperti tahun 2020, tidak ada yang tahu bahwa tahun 2020 akan terjadi bencana banjir di beberapa titik wilayah Indonesia. Bahkan kita tidak ada yang tahu di tahun 2020 bahkan sampai saat ini akan terjadi pandemi COVID-19 tidak hanya di negara kita Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melewatinya hingga saat ini. Berbicara tentang ketidaktahuan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita mendatang, begitu juga yang dirasakan oleh Abram ketika Tuhan mengutus dirinya.
di usianya yang ke-75 tahun, dia tidak tahu Tuhan akan mengutus dirinya ke tempat seperti apa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Namun dengan kepastian ketika Tuhan mau mengutusnya, maka hal itu yang mau dia lakukan. Bahkan sampai di usianya yang ke-99 tahun, Abram tetap mengikuti Allah. Bahkan ketika Allah menjanjikan dirinya menjadi bapa segala bangsa, sesuatu janji yang kalau dalam pikiran manusia sesuatu yang tidak mungkin. Karena saat itu Abram sudah tidak lagi muda. Abram sudah lanjut usia 75 tahun, bahkan 99 tahun. Allah tetap menjanjikan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Namun Abram tidak melihat janji Allah ini sesuatu yang mustahil. Abram tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Untuk itulah di usianya yang ke-99 tahun, Allah mau meyakinkan Abram bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu dia menampakkan dirinya kepada Abram. Dan ketika Allah mau menampakkan dirinya kepada Abram untuk menunjukkan kuasanya kepada Abram, Allah mau kembali mengingatkan Abram. Pada ayat yang pertama dikatakan, Allah mau agar Abram tetap berjalan bersama dengannya. Allah mau agar hidup Abram sama seperti ketika dia tetap mengikutnya, hidupnya tidak bercela. Dan ketika Abram tetap menjadi pengikutnya yang setia, tetap melakukan segala yang dia perintahkan dengan hidup tidak bercela, maka Allah akan memberitakan, Allah akan menampakkan kuasanya kepada Abram. Dan Allah bahkan mau mengikat perjanjian dengan Abram, yaitu dia akan membuat Abram menjadi bapa segala bangsa. Abram akan memiliki anak, cucu, dan keturunan yang banyak. Bahkan nama Abram diganti menjadi Abraham. Dan di tengah perjalanan hidup yang dilalui Abram, ia tetap memegang janji yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena dengan keyakinan Allah akan membuat janjinya itu benar adanya. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 poin yang kembali kita mau diingatkan. Hal yang pertama adalah, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru, tahun 2021, tapi kita memegang janji Allah dalam kehidupan sebagai umat percaya. Bahwa dalam kehidupan sebagai umat percaya, Allah tetap menyertai kita. Kuncinya adalah berjalan bersamanya dan ikuti perintahnya. Sama seperti yang dialami oleh Abram. Dia tidak tahu Tuhan mau mengutus dia pergi kemana. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang dia pegang adalah Allah berjanji kepadanya bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dan untuk itulah di umur yang ke-99 tahun Allah mau mengikat perjanjian dengan Abram. Bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dan namanya lagi bukan Abram, melainkan Abraham. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita dengan iman, Allah mau menuntun dan menyertai kita di tahun yang baru ini. Hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan adalah, kita belajar dari kesetiaan Abraham. Bahwa dengan mengikuti Allah, itu menjadi teladan untuk kita boleh mengawali tahun 2021 ini.
Kesetiaan Abraham membawa dia untuk mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah. 24 tahun bukan waktu yang sebentar untuk Abraham boleh melihat karya Allah dalam kehidupannya. Namun dari 24 tahun yang boleh dia lalui ketika Allah mulai mengutus dirinya, Abraham tetap setia kepada Allah. Dan dia akan melihat bahwa dengan kesetiaan itu dia akan mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan sukacita. Bahkan janji Allah untuk menjadikan dia bapa segala bangsa itu akan digenapi olehnya. Untuk itu mari kita mau mengawali kehidupan di 2021 ini dengan kesetiaan kita kepada Allah. Hal yang ketiga yang kembali kita mau diingatkan adalah mari Bapak Ibu Saudara jangan pernah ragu bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang benar-benar Maha Kuasa. Di usia 99 tahun sesuatu yang mustahil bagi Abraham bersama dengan istrinya Sarah untuk memiliki keturunan. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Dan Abraham tidak pernah ragu akan janji Allah itu. Dia tetap setia dan dia tetap mau menjadi pengikutnya. Dan terbukti dia menjadi bapa segala bangsa dan dari keturunannya banyak sekali raja-raja yang berkuasa. Untuk itu mari mengawali tahun 2021 ini jangan ragu. Karena kita berjalan bersama dengan Allah. Jangan ragu bahwa janjinya untuk menyertai kehidupan kita itu akan nyata. Karena kita sudah melewati tahun 2020. Kita bisa ada sampai saat ini karena penyertaan dari Tuhan. Dan Tuhan masih berjanji kepada kita untuk menyertai kita sampai Dia memanggil kita. Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjalani setiap kehidupan kita di tahun yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di hari ke-6 ini Tuhan kembali mengingatkan kami melalui kisah Abraham bahwa dalam segala hal ketika kami mau memulai proses kehidupan kami di tahun 2021, banyak keraguan yang kami hadapi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tapi dengan meneladani Abraham untuk tetap setia terhadap Tuhan, tidak ragu akan janji-janji dari Tuhan, maka mampukan kami Tuhan. Untuk kami juga boleh terus setia kepada Engkau. Kami boleh terus berjalan menapaki tahun 2021 dengan penuh iman, dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa yang akan terus menyertai kami di tahun 2021. Engkau adalah Allah yang sama yang menyertai kami di tahun 2020. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ini untuk Tuhan pakai di tahun 2021 ini menjadi alat-alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa di dalam surga, di hari ke-6 ini Bapa, kami mau menyerahkan diri kami dalam segala rencana harapan yang telah kami buat. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, berproses bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh menapaki kehidupan kami di tahun 2021 ini. Mampukan kami Bapa, agar kami dapat menjalani setiap kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, persekutuan, ataupun ketika kami ada dalam kehidupan bermasyarakat. Mampukan kami Bapa untuk menjadi garam dan terang dunia. Mampukan kami agar kami dapat memperkenalkan Engkau melalui sikap dan tindakan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami mau menyerahkan kegiatan yang akan kami lakukan, segala rencana-rencana yang akan kami lakukan dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan boleh menuntun menyertai kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.